pada pikiran kritis, positif, empati, serta inklusi. Nah, pada pagi siang hari ini kita akan ditemani oleh tokoh-tokoh nih yang sudah terkenal. Mungkin teman-teman selama ini mengenalnya dari Project Pop ya, Kak Yosi Mokalu. Nah, tapi kali ini nih Kak Yosi Mokalu hadir sebagai founder dari Nakal. Kalau teman-teman sudah sempat browsing nih, apa itu Nakal gitu? Komunitas nasionalisme radikal bergerak di bidang literasi kebangsaan ya. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Yosi ya terkait Nakal ini sendiri. Nah, sebelum kita panggil Kak Yosi, sedikit aku bacakan biografinya Kak Yosi. Jadi Kak Yosi ini dari Sarjana Ilmu Politik dan juga Magister Manajemen Strategi. Kak Yosi juga sudah berkecimpung di TV show, radio show, filmografi, musik, advertisement. Beliau juga Director of Project Hub 2015 sampai saat ini. Juga pernah menjadi Ketua Divisi Kreatif Siberkreasi 2017 sampai 2019, Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi 2019 sampai 2021, dan yang paling utama yang akan kita bahas hari ini adalah terkait founder of Nakal. Nah, teman-teman mungkin bisa kasih reaction tepuk tangan atau love, silahkan sebagai bentuk excited-nya untuk menyambut Kak Yosi. Mari kita sambut Kak Yosi Mokalu. Halo Kak. Halo, terima kasih buat reaction-nya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum Ya, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Komplit ya salamnya semuanya. Hai Anteng, terima kasih. Kamu memoderatori saya kan? Iya, betul Kak. Bahasanya itu susah banget. Memoderatori. Semoga dengan dimoderatori oleh Anteng, teman-teman ini tidak menjadi lebih anteng, tapi lebih belajar maksudnya. Ya, Pak. Siap. Halo semua. Nah ini biar lebih, kayaknya kalau kita berkenalan dengan gaya seperti kucing seperti ini kayaknya lucu ya gitu ya. Halo gitu ya. Cuman kalau ketemu orang di jalan kita kan, halo nama saya Yosi, itu akan menyeramkan gitu dengan kayak kucing seperti ini. Tapi terima kasih buat Indo Relawan, saya sudah dilibatkan di acara ini. Kita siang hari ini, bukan pagi menjelang siang, mau bicara soal ini kan, inklusif dengan aksi baik. Memang saya sudah request bentuknya talk show aja biar nggak ngantuk ya. Gimana Anteng, apa yang ingin kita mau kupas sebagai pembahasan kita? Pembahasan hari ini ya, Kak. Ya. Jadi nanti kita mulai karena judul atau temanya hari ini adalah jadi inklusif dengan aksi baik. Mungkin diawali dengan apa sih inklusif itu sih, Kak? Gitu. Mungkin dari Kak Yosi bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semua konsep besar dari inklusif sendiri. Oke, kalau mau mengerti inklusif itu secara etimologis dulu kali ya. Kalau etimologis itu, saya dikasih tahu nih ada teman-teman juru bahasa. Jadi kalau ada bahasa yang sulit, saya tidak boleh terlalu cepat. Terima kasih Rizwan, maafkan kalau saya terlalu cepat. Oke, kalau dari etimologis, kata inklusif itu berasal dari bahasa Inggris inclusion, yang artinya mengajak atau mengikut sertakan, gitu ya. Mengajak atau mengikut sertakan. Kalau kata lawannya eksklusif itu berasal dari ya exclusion, berarti ini mungkin artinya adalah kalau mengajak itu kayak ayo ikut bergabung, kalau ini mungkin lebih ke mengeluarkan atau memisahkan. Jadi inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka. Ada pelibatan juga di situ. Jadi menurut saya kalau inklusif itu ada yang sifatnya eksternal, karena ini dikaitkan dengan nanti kan mau dipertanyakannya kepada kegiatan saya dan juga apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau saya bilang ini ada yang sifatnya eksternal. Eksternal itu ya pelayanan, penjangkauan yang luas, khususnya kepada mereka yang dikategorikan eksklusif atau terpisahkan gitu ya. Kalau di program literasi digitalnya pemerintah itu ada namanya Makin Cakap Digital, di mana pemerintah membuat sebuah program literasi digital dari Sabang sampai Merauke yang sifatnya inklusif,
Mereka mengatakan inklusif karena juga turut menjangkau teman-teman disabilitas, terus saudara-saudara sebangsa kita yang berada di daerah terluar, terdepan, terbelakang, T3, ya. Terus apalagi ini juga diperhitungkan sebagai jangkauan inklusifnya. Oh, generasi non digital atau manula ya, baby boomers. Nah, baby boomers itu dikategorikan jangkauan yang inklusif. Jadi inklusif itu tidak serta-merta berarti hanya menyangkut tentang minoritas saja. Enggak, bukan itu artinya. Tetapi kemampuan kita melibatkan semua. Ya, menjangkau dan melibatkan semua. Jadi kalau eksternalnya ada penjangkauan yang luas, kalau internalnya ini mungkin nanti juga akan ditanyakan ya. Nah, ini pelibatan anggota gitu. Cocok nggak ini gift-nya? Udah cocok ya? Come on, ayo ikutan semuanya. Nah, itu internalnya inklusif seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang punya gerakan di sini, ada yang punya organisasi di sini, apalagi kalau teman-teman ini sudah ada dalam kepengurusan, biasanya kan kita ingin mengajak semua anggota itu merasa terlibat atau mau terlibat. Nah, itu sebenarnya kita melakukan sebuah inklusivisme ya. Inklusivisme. Mengajak semua yang terlibat. Begitu kalau dari pengertiannya, Mbak Anteng. Siap, Kak Yosi. Jadi sedikit mereview, jadi tadi dari Kak Yosi ya, ada poin di mana inklusif sendiri itu, yang pertama terkait anggota internal itu melibatkan, dan terkait anggota eksternal itu menjangkau. Jadi konsepnya tidak hanya untuk internal, tidak hanya untuk eksternal, tapi juga keduanya. Gitu ya, Kak ya? Nah, Betul. mungkin sedikit mengarah ke komunitas Kakak sendiri nih. Sedikit mengenalkan apa itu nakal, Kak, sebelum nanti kita lanjut pembahasan berikutnya. Nakal itu adalah nasionalisme radikal. Ya, jadi kita itu judulnya saja sudah sengaja ada kata radikal. Tetapi kita di sini ada 4 nilai, saya kasih tahu ya. Nilainya itu semuanya bisa, bahkan nilai yang pertama itu sudah mewakili judulnya. Nilai yang pertama adalah positif, nilai yang kedua adalah peduli, nilai yang ketiga adalah pengorbanan, dan nilai yang keempat adalah kebersamaan, P3K. Nah, kalau bicara soal inklusivisme, itu sebenarnya berbicara soal nilai kepedulian. Ya, nilai kepedulian itu di situ. Karena orang yang inklusif adalah orang yang peduli sebenarnya. Semakin dia inklusif, dia semakin luas kepeduliannya. Nah, kepedulian itu adalah kedewasaan. Jadi kalau orang yang masih belum dewasa, kepeduliannya itu kecil. Lebih banyak peduli sama diri sendiri daripada sama orang lain. Gitu ya. Bagaimana kita mengetahui kita dewasa atau tidak, itu ada di nilai positif kalau dari nakal. Positif itu bukan sebuah standarisasi yang umum sebenarnya. Ada negatif, ada positif. Kan kita suka tuh bilang, ayo bikin konten positif. Wah, standarisasinya umum. Ada yang positif seperti apa, ada yang negatif seperti apa. Tapi ternyata coba kalau boleh jujur ya, positif itu kan ada persimpangannya. Artinya ada sebuah, nanti kita akan ketemu hal-hal yang menurut saya positif, belum tentu positif buat Anteng. Belum tentu positif buat Anam, buat Zahira, buat Gracie, belum tentu positif buat Rizwan. Jadi ada persimpangannya. Sehingga harus kita coba definisikan dulu arti positif itu seperti apa. Positif yang bisa diterima secara universal sebenarnya berhubungan dengan kata manfaat. Semakin dirasakan manfaatnya bersama, semakin kita sepakat itu positif. Benar deh, coba dipikir-pikir. Oh iya ya gitu ya. Kalau belajar bermanfaat nggak? Banyak nggak yang setuju belajar itu positif? Banyak. Karena semuanya setuju dengan ada manfaatnya di situ.
Misalnya ada yang bilang main games. Nah, ini contoh yang ada persimpangan. Main games itu positif apa enggak? Masih ada pasti orang yang bilang itu negatif, ngabisin waktu. Ada. Main sosial media, masih ada orang yang bilang itu ngabisin waktu. Jadi positif itu selalu berhubungan dengan manfaat. Semakin besar manfaat yang dirasakan, dia semakin positif. Makanya orang-orang yang dewasa sudah berpikir untuk menghadirkan manfaat atau kepositifan ini. Makanya dia bisa peduli. Jadi peduli semakin besar dia peduli sama orang lain, artinya dia sudah selesai dengan pencarian dirinya. Gitu ya. Karena perilaku di sini siapa yang punya organisasi? Ya, Indo Relawan juga organisasi ya. Yang punya pernah atau terlibat, bukan punya organisasi, terlibat dalam sebuah keorganisasian. Kan kita akan menemukan tuh dalam organisasi tuh ada orang-orang yang memperhitungkan dirinya sebagai anggota saja. Tergabung dalam organisasi tapi dia hanya anggota. Kalau kita lihat sifat-sifat anggota dalam sebuah organisasi, ini lucu ya. Ada yang pasif, benar nggak? Kalau di grup chat itu cuma memantau ya, boro-boro memantau mungkin ya, nggak pernah nyahut gitu. Nah itu ya yang punya organisasi, mungkin kalau semakin besar organisasinya semakin banyak yang pasif dan capek akhirnya ini orang nggak pernah nyahut ya, dia hadir nggak sih, dia sadar nggak sih? Maaf ini tiba-tiba lampunya mati. Oke, dan ada juga anggota yang partisipasif ya. Dia ini lebih aktif daripada yang pasif. Dia sekali-sekali nyahut. Tapi kalau yang sudah mau melibatkan diri jadi pengurus misalnya, dia itu lebih ke kontributif. Cuman ternyata ada juga yang lebih dewasa lagi daripada kontributif, yaitu anggota yang inisiatif. Jadi itu ada level-levelnya sebenarnya ada dalam keanggotaan kita dalam sebuah organisasi, apalagi ini berbicara soal inklusivisme ya. Pasti kita ingin sebagai pengurus atau sebagai anggota yang inisiatif, inginnya merangkul semua anggota minimal mereka punya rasa partisipatif, apalagi kalau mau berkontribusi, apalagi kalau mau berinisiasi. Itu jenjang-jenjangnya itu loh. Ya. Jadi semuanya ada peningkatan. Kita ngebahas inklusivisme ini sebenarnya dalam. Inklusivisme itu sebuah bentuk pemikiran yang dalam. Orang yang semakin dewasa semakin mengerti bahwa memang sebagai manusia justru kita harus punya kesadaran untuk inklusif, untuk melibatkan, untuk mengajak, bahkan sebagai bangsa. Nah ini tiba-tiba tersirat sebagai bangsa. Tahu nggak perahan kata dari Pancasila apa? Gotong royong. Gotong royong itu inklusif. Perahan dari Pancasila itu gotong royong. Gotong royong itu inklusif. Saya bisa menjelaskan inklusif itu bahkan mulai dari sila pertama sampai sila kedua. Karena untuk mewujudkan tujuan persatuan Indonesia, apalagi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu inklusif. Persatuan Indonesia, seluruhnya. Keadilan sosial bagi seluruh, inklusif, seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma rakyat kota, masyarakat kota, desa, daerah mana. Tapi inklusivitas itu memang luas, merangkul semuanya, melibatkan semuanya, memanusiakan semuanya. Makanya kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan itu inklusif. Tapi kata kuncinya ada di ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan bicara agama. Makanya kita bisa melihat dan menghadirkan rasa toleransi justru karena kita dipersatukan dengan satu landasan sila bahwa bangsa ini percaya akan adanya Tuhan. Apapun yang disebut oleh agamanya masing-masing, ada yang menyebutnya Buddha, ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Yesus, apapun. Perbedaan-perbedaan itu bukan yang dibahas di situ, tetapi ketuhanannya yang dibahas. Kenapa ini bisa menghadirkan inklusivitas? Karena
hanya dengan kita God-centered, mengakui adanya Tuhan, kita akan mengakui juga bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Makanya lahirlah kemanusiaan. Nah gitu loh. Keren ya Pancasila ya. Bisa menjelaskan semuanya. Cuman nggak semua orang menyadari ini. Bahwa founding fathers negara ini merumuskan kita sebuah ideologi yang sedemikian kerennya. Begitu. Nah, biar saya nggak ngomong terus, coba Anteng nanya lagi deh. Tapi Baik. sejauh ini sudah mengerti ya. Maksudnya kalau teman-teman tiba-tiba ada yang ingin bertanya di chat, silakan ya. Oh iya, baik Kak. Jadi overview sedikit tadi yang dijelaskan Kak Yosi ya, terkait nakal gitu, karena nakal ini nasionalisme, jadi tadi Kak Yosi menjelaskan juga terkait Pancasila, terkait perahannya itu berupa gotong royong, di mana sila di Pancasila itu sangat luas banget, apalagi ngomongin terkait inklusif gitu. Dan juga tadi ada 4 nilai nakal juga teman-teman, ada positif, peduli, pengorbanan, dan kebersamaan atau disingkat P3K yang dimiliki oleh nakal. Jadi ini teman-teman di sini yang punya komunitas, yang mau melaksanakan proyek sosial, ini bisa berkaca dari pengalaman Kak Yosi menjadi founder nakal ini, seperti itu ya tadi pengalaman. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi ya boleh dibuka pertanyaan, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand, nanti minta tolong dibantu operator kalau ada yang raise hand, langsung aja dikodein ya, gitu. Oke, sembari menunggu ada yang bertanya Kak, kita lanjut dulu. Jadi, karena tema hari ini adalah menjadi inklusif dengan aksi baik, inklusif sudah dijelaskan, terkait komunitas Kak Yosi juga sudah dijelaskan, kita lanjut nih. Apa sih aksi baik yang Kak Yosi sudah inisiasi untuk nakal sendiri? Jadi biar teman-teman bisa dengar pengalaman dari Kak Yosi nih. Jadi gini, karena saya terlibat di banyak organisasi dan kegiatan. Jadi kalau bisa bicara soal aksi baik, itu di setiap ininya organisasinya beda-beda ya. Kayak waktu misalnya saya sama Project Pop, apa yang saya ajakin anak-anak Project Pop untuk lakukan aksi baik. Waktu pandemi kita buat lagu Cepat Sembuh itu menjadi lagu penguatan lah buat orang-orang yang lagi sakit. Kita bikin konser Cepat Sembuh untuk menghibur mereka yang lagi terkena COVID. Konsernya for free. Nah, itu contoh aksi baik di Project Pop. Nanti bisa dicari lagu Cepat Sembuh seperti apa sih. Ada tuh Cepat Sembuh, yes we miss you, tanpa kamu jadi kurang seru. Ya. Terus ada juga kalau di siberkreasi tentu saja literasi digital, itu edukasi. Kalau di nakal, itu kita selain kita hadir di sekolah SMA, SMP, kampus, sebelum pandemi kegiatan ini cukup sering kita lakukan untuk literasi kebangsaan, tapi kita juga banyak melibatkan generasi-generasi untuk bukan cuma dalam edukasinya, literasi kebangsaan, tetapi juga menjadi alat penyampai pesan. Karena kalau saya strength-nya salah satu adalah selain bikin lagu, tapi juga bikin video. Ya, jadi nanti kita bisa lihat video ya, kita bisa lihat video di sini, bisa putar video ya. Jadi concern karena video itulah concern saya macam-macam ya. Cuman inklusivitas itulah yang menggerakkan saya untuk bukan cuman menjangkau, tetapi juga melibatkan. Misalnya saya pernah melibatkan teman-teman Gen Z ya untuk menyampaikan pesan damai atau literasi politik kebangsaan yang sifatnya seru aja karena ada lagunya. Mereka menyanyi sambil berfragmentasi, mereka pakai lagu supaya mereka juga bisa menjangkau teman-teman yang lain. Berbicara sama generasinya, karena saya merasa efektif nih kalau antara generasi bicara sama generasi. Lalu saya pernah melibatkan bapak-bapak veteran, misalnya ini contoh beberapa ya veteran untuk terlibat dalam menyampaikan lagu pesan, bukan lagu ya, pesan kebangsaan. Waktu itu di bangsa kita sedang berkembang yang namanya hate speech,
politik agama, politik identitas. Jadi ingin melibatkan mereka di zamannya mereka, ada nggak sih politik identitas, ada nggak sih kenapa mereka mau, para pejuang dulu itu mau bertempur, mengorbankan bahkan sampai nyawa mereka untuk bangsa? Apakah karena ada kepentingan-kepentingan seperti itu? Apakah ada pendekatan identitas atau agama? Jadi saya rasa cukup efektif. Pernah melibatkan anak-anak muda di Ambon, pernah melibatkan teman-teman public figure, ya, musisi, untuk kepedulian terhadap pembajakan waktu itu. Jadi ada lagu judulnya Bajak Lagu Ini. Karena kita melihat ya sudah masyarakat ini memang kecenderungannya suka yang gratisan. Jadi bajakan ini kalau tidak ada campur tangan pemerintah dalam penguatan regulasi dan pengawasannya agak sulit untuk diberantas. Tapi saya bikin video judulnya Bajak Lagu Ini. Lalu mungkin satu contoh terakhir juga adalah saya pernah melibatkan adik-adik penghuni lapas. Ada 2 kegiatan, satu saya bikin video, yang satu lagi saya bikin jingle untuk mereka. Ya, kenapa saya melibatkan mereka? Karena saya pikir ini adalah sebuah aksi baik yang bukan saja akan memberikan inspirasi buat teman-teman mereka yang senasib dengan mereka. Ya, kalau yang jingle itu ada ucapan yang mereka ucapkan dan saya harap kalau mereka ucapkan dan mereka nyanyikan, itu juga menjadi sebuah pernyataan buat mereka bahwa seperti misalnya masa depan itu masih ada. Jangan berkecil hati. Karena adik-adik kita yang di lapas ini, banyak yang setelah keluar dari lapas mengalami tantangan hidup yang cukup sulit. Mereka mengalami banyak penolakan loh. Di sekolah ditolak, di rumah ditolak, di masyarakat ditolak. Padahal mereka masih muda. Jadi jingle itu sebenarnya untuk penguatan buat mereka juga dan untuk teman-teman mereka yang senasib, tetapi juga untuk teman-teman yang seangkatan sama mereka. Nah, mau lihat videonya yang mana nih? Saya banyak videonya. Mau lihat yang dari penjara itu ya? Boleh, Kak? Boleh ya. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cuy. Bagi saya, merdeka itu bebas. Di sini kami mengerti betul betapa mahalnya harga sebuah kebebasan. Sama halnya dengan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita adalah sebuah perjuangan. Bukanlah hadiah dari negara penjajah. Kemerdekaan kita itu Super mahal. Jangan gagal paham. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja seenak jidatnya. kemerdekaan kita itu adalah kebebasan bersama. Oleh karenanya harus saling menghargai kebebasan setiap orang di dalamnya. Kami sedang mempertanggungjawabkan kebebasan yang Kebablasan. Di sini kami belajar menghargai bagaimana seharusnya kami mensyukuri sebuah kemerdekaan. Tetapi juga kami belajar untuk bisa kuat bertahan hidup. Ada bentuk penjara lain yang lebih kokoh daripada tembok ini, yaitu rasa takut dan khawatir. Mungkin takut kami beda dengan saudara. Kami takut ditolak dan tidak lagi dipercaya. Kami takut keluarga kami juga turut saudara hakimi dan susahkan. Walaupun kami tahu agama mengajarkan kebaikan, tapi kami dengar
Justru atas nama agama dihalalkan berbagai macam kekerasan di luar sana. Jangan-jangan lebih merdeka di penjara daripada di luar sana. Apa sih ketakutanmu? Apa saudara lebih berhak merasa takut akan masa depan dibandingkan kami? Kami boleh disalahkan, tapi kami pun berhak berpesan yang lahir dari pembelajaran kami. Yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan sampai kau mendapati dirimu adalah penjajah baru yang menganiaya saudaramu, sebangsa dan tanah air denganmu. Hargailah kemerdekaanmu, karena itu hadiah dari Tuhan untukmu dan untuk bangsa ini. Isilah kemerdekaanmu dengan kebaikan untuk sesamamu, bukan untuk golonganmu saja. Ketika Tuhan memberiku kebebasan nanti, akan kutunjukkan caraku mensyukuri kebebasan tersebut menjadi berguna bagi bangsaku. Iya, maaf dipotong. Nanti bisa dilihat di Cameo Project. Cuman ini salah satu contoh inklusivisme di mana melibatkan mereka menjadi bagian dari video tersebut. Itu ada latihannya, kita ada ngobrolnya sama mereka. Jadi nggak sekedar nyuruh mereka langsung di depan kamera, karena banyak dari mereka perlu latihan dulu. Ya perlu ngobrol dulu dengan mereka, perlu meyakinkan mereka dengan apa yang mereka akan lakukan. Dan ya ini contoh saja. Nanti kalau masih ada waktu bisa saya kasih contoh-contoh yang lain ya, termasuk tadi video-video yang sudah saya mention. Begitu. Terima kasih Kak Yosi. Tadi Kak Yosi mention nih ada banyak aksi baik yang sudah ditunjukkan oleh Kak Yosi sendiri. Tadi nggak hanya di nakal ya, sedikit overview ya kayak tadi pertama nih Kak Yosi bikin lagu dan konser cepat subuh saat pandemi ya. Terus ada juga edukasi literasi digital di Siberkreasi, ada juga literasi kebangsaan politik di Nakal, juga mengajak bapak-bapak veteran menyampaikan pesan kebangsaan. Terus untuk musisi-musisi kemarin juga bikin lagu terkait pembajakan lagu, terus bikin video dan jingle yang melibatkan penghuni lapas juga. Jadi aksi baik itu tidak hanya di satu subtema, hanya pendidikan atau hanya agama, tapi bisa luas banget konsepnya gitu. Dan itu contoh-contoh ya teman-teman bahwa aksi baik itu sangat luas. Jadi di sini teman-teman yang berasal dari berbagai macam jenis komunitas bisa beraksi baik dengan jalurnya masing-masing, dengan temanya masing-masing. Gitu ya Kak Yosi ya. Ya, videonya itu kalau video-video yang serupa seperti itu tadi ada kebetulan di chat ada yang minta link videonya. Jadi dia bisa dilihat di Cameo Project, tapi di situ ada listnya Yosi Mokalu X Cameo Project. Jadi itu list video-video kebangsaan yang saya buat. Banyak banget yang kayak gitu banyak. Jadi teman-teman bisa browsing-browsing ya sambil lihat videonya. Kak Yosi, izin ini sudah ada pertanyaan masuk nih dari teman-teman. Mungkin sambil kita bacakan ya Kak ya. Oke. Jadi yang pertama, dari paling atas dulu ya. Kak, bagaimana sih caranya melibatkan kelompok minoritas secara bermakna? Karena terkadang, terutama di kegiatan pemerintah, mereka cuma untuk prasyarat kehadiran saja tanpa dilibatkan secara bermakna. Nah, mungkin dari pertanyaan yang pertama nih Kak, inklusif banget nih. Silakan Kak. Jadi banyak sih kalau saya lewat kreativitas kan, dan kita mesti terjemahkan dulu minoritas itu apa. Kita tidak bisa cuma menyebut misalnya kaum disabilitas begitu ya. Nanti di antara kaum disabilitas itu ada lagi yang minoritas. Jadi kalau ini gerakannya semua kan mau melibatkan gitu ya, melibatkan semuanya adalah teman-teman kita yang disabilitas. Nanti di situ ada juga yang merasa minoritas. Jadi setiap kelompok itu ada selalu yang namanya inklusivitas itu. Jadi jangan merasa bahwa kita semua adalah minoritas. Makanya itu pemahamannya penting. Melibatkan disebut minoritas itu seperti apa. Justru ketika kita bisa sebagai sesuatu gerakan atau sebagai satu organisasi mulai mendewasakan anggotanya dengan tidak melihat dirinya itu sebagai
minoritas, tetapi melihat dirinya itu, mungkin orang lain boleh menyebutnya minoritas, tetapi melihat dirinya itu sama berharganya, sama fungsinya sama sebagai anggota masyarakat atau bagian dari bangsa Indonesia. Nah, itu yang apa namanya, yang secara empoweringnya membuat mereka juga akan merasa saya perlu terlibat. Bukan banyak teman-teman kita yang disabilitas yang inspiring, yang sudah mereka tidak menaruh diri mereka dalam posisi itu. Ya, mereka justru ingin terlibat. Ya, nah, kalau ingin melibatkan, ini tentu saja upaya-upaya kolaborasi itu harus jelas. Apa namanya? Jelas tuh maksudnya gimana ya? Kita yang ingin melibatkan mereka harus tahu apa yang kita tawarkan sama mereka untuk terlibat. Begitu bahasanya ya. Kalau saya bikin video, saya ada contoh video di mana saya melibatkan teman-teman di Sutuli kalau nggak salah untuk terlibat di video tersebut. Di satu bagian, di bagian akhir dari video tersebut ya, mereka memperagakan dan sambil ya mengikuti beat untuk memperagakannya. Nah, saya sudah tahu apa yang mau saya brief sama mereka. Saya sudah tahu bagian mereka memperagakan apa, syutingnya bagaimana. Itu kalau kita ingin melibatkan tuh harus sejelas itu ya. Mereka pakai baju apa, berapa orang dari mereka, bagaimana mereka harus. Jadi sudah jelas pengarahannya. Ini tidak berlaku buat mereka saja. Siapapun yang kita mau ajak dan libatkan, kita harus jelas pelibatannya seperti apa. Ini bentuknya aja karya, tapi dalam aplikasinya, dalam setiap pelibatan itu harus jelas ya bagaimana kita melibatkan, kapan. Oke, ini kasih contoh ya. Mungkin coba ya saya lihat apakah ini bisa kebayang ya. Nanti teman-teman bisa lihat yang namanya ini dia videonya. Sebentar. Oke, coba kita ke sini. Nanti di bagian akhir dari video ini lihat ya, ada. Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, nonton ini, jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Hey, ini kan nggak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data pribadi tersembunyi. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mix with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mata. How can we tell what is right by ourselves? Your mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli.
Oke. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya yang dilibatkan itu kan bukan cuma teman-teman disabilitas kan. Sebenarnya semuanya dilibatkan. Jadi kalau kembali mengacu kepada pertanyaan pelibatan tadi, menurut saya ya, yang penting adalah bagaimana orang yang dilibatkan itu merasa keterlibatannya itu penting. Ya, kayak misalnya kenapa saya mengajak teman-teman public figure yang punya anak? Karena saya bilang pesannya juga buat anak-anak, tetapi juga buat orang tua. Nah, terus mereka melihat, oh itu maksudnya. Dan mereka merasa senang terlibat. Karena mereka, itu tadi kan, merasa bermanfaat jika bisa terlibat. Ini salah satu bentuk kolaborasi. Jadi kolaborasi itu namanya gotong royong. Ya, saya bilang, contoh ya, budgetnya nggak gede nih. Kalau udah pakai budget manajemen nggak akan masuk. Tapi saya bilang ini bentuknya kolaborasi. Kita punya kepedulian sama keluarga di Indonesia. Di zamannya digital, teknologi bisa menjadi ancaman. Nah, kita kalau melibatkan orang, siapapun yang dilibatkan, landasan berpikir seperti itu penting. Tujuannya apa, manfaatnya apa, kenapa saya dilibatkan, peranan saya apa, kenapa saya yang dipilih, lalu saya ngapain aja, itu lengkap detail. Semakin itu bisa kita fasilitasi, semakin mau atau mudah orang terlibat. Tapi ada lagi satu syaratnya. Semakin sering kita melakukan ini, semakin percaya orang diajak untuk terlibat. Seringkali awal-awal itu agak sulit. Karena orang belum percaya kita mau bikin apa. Kalau saya kan sudah sering bikin video kayak gini. Jadi kalau saya ngajak orang, orang sudah lebih percaya. Karena saya sudah membuktikannya berulang kali. Ini buat ini buat ini buat ini. Dan semuanya senang terlibat. Jadi melibatkan itu memang harus jelas ajakannya, semuanya tuh harus bisa kita pikirkan. Nah, nanti ada tips-tips yang lebih luas lagi, karena ada juga organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan yang terbentuk dan semakin besar, dan akhirnya kita itu ada di situ tapi belum punya kegiatan. Kegiatan itu penting sebenarnya. Kegiatan yang rutin, entah itu pertemuan-pertemuan online, pertemuan-pertemuan offline, itu yang mendekatkan. Nah, itulah perangkulan. Kalau soal pelibatan memang akan lebih baik, semakin dekat semakin gampang kan. Semakin jauh semakin sulit ya. Semakin kita merasa dekat. Satu lagi adalah ownership. Nah, itu dia, orang yang belum punya ownership, anggota yang tidak merasa bahwa mereka ada di situ dan ikut mengemban visi yang ada dalam organisasinya, mereka juga belum tentu mau terlibat. Tetapi kita empowering terus sebagai pemimpin, kita empowering terus. Kamu ada di sini bukan suatu kebetulan. Kamu ada di sini memang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk berjuang bersama-sama dengan kami. Pengalaman kamu, kemampuan kamu melayani, dan kemampuan kamu memimpin, semuanya bergantung dari seberapa mau kamu mendorong diri kamu untuk terlibat. Apakah kamu mau partisipatif, apakah kamu mau kontributif, atau bahkan kamu mau inisiatif. Contohnya inisiatif apa? Ketika misalnya ada sebuah kegiatan, nggak nunggu disuruh, kita yang menawarkan, itu inisiatif ya. Ada yang bisa saya bantu, saya bisa ngurusin apa, itu inisiatif. Dan dalam setiap organisasi sulit menemukan orang-orang yang seperti ini, karena biasanya ownership-nya belum ada. Sesuatu yang kita sudah own akan lebih mengalir tuh, yang namanya kontribusi dan inisiasinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yosi atas penjelasannya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, yang bertanya tadi siapa ya? Ini definisikan dulu minoritas yang di sini, artinya apa. Yang kedua, ayo coba fasilitasi teman-teman minoritas tersebut. Dan yang ketiga adalah, ayo encourage keterlibatan teman-teman semuanya, supaya mereka bisa meningkatkan ownership mereka, bisa mereka jadi inisiatif gitu, jadi lebih kontributif gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Yosi ya. Ya.
komunitas saya, Muda Nusantara, salah satu prinsipnya nasionalisme kompetitif karena untuk memajukan Indonesia harus dari SDM-nya yang berprestasi dan sanggup mengharumkan tanah air di dunia internasional. Menurut Kak Yosi, bagaimana mengawal dan memantapkan nasionalisme generasi muda menuju Indonesia Emas 2045? Iya, ini sama ya dengan pertanyaan. Sebenarnya kalau kemarin itu saya hadir sebagai narsum juga, pertanyaannya tentang nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme itu saya kasih tahu ya, identitas. Oh, identitas saya sudah tahu itu. Nah, ini masalahnya begini. Sebuah identitas itu ada yang namanya sebuah pengetahuan. Kita ketahui bahwa saya orang Indonesia, tetapi belum menjadi sebuah pengakuan. Apalagi melahirkan sebuah kecintaan dan kebanggaan. Kecintaan dan kebanggaan akan identitas kita hanya akan lahir dan semakin bertumbuh jika kita sudah mau mengakuinya terlebih dahulu. Kehidupan kita ini banyak orang yang belum bisa menerima, jangankan nasionalisme, kehidupannya saja belum bisa dia terima. Misalnya, kenapa saya dilahirkan dengan orang tua yang seperti ini? Banyak loh yang masih bertanya seperti itu. Kenapa saya punya kakak seperti ini? Kenapa keadaan ekonomi saya seperti ini? Kenapa situasi saya begini? Tapi itu kan bukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu seperti, apakah wajar bertanya seperti itu? Memang di zamannya digital teknologi ini, jadi wajar karena banyak informasi dan kehidupan orang lain yang kita lihat. Ya, saya kasih contoh. Kalau misalnya semua orang tua di dunia ini galak, let's say ya, kita punya orang tua galak, kita akan komplain nggak? Enggak, karena nggak ada perbandingan. Kalau semua orang di dunia ini kaya, sama kayanya, ya kita tidak akan komplain. Ya, tapi karena ada yang miskin, ada yang kaya, ada perbandingan kan? Kita meragukan apakah kehidupan kita ini sudah adil nggak sih? Benar nggak? Nah, itu sama halnya dengan nasionalisme. Banyak orang yang masih tahu saya orang Indonesia, tapi masih meragukan, belum mengakui. Masih mengakui itu artinya apa? Artinya di tahap di mana ini adalah lokasi yang identitas yang absolut, bukan pilihan saya. Ya, identitas yang absolut itu bukan pilihan saya. Pencipta saya pilihkan saya lokasi untuk lahir. Pencipta saya pilihkan saya orang tua untuk bertumbuh. Itu absolut. Kalau kita sudah nggak komplain di situ, mau percaya saja. Makanya saya bilang tadi, Pancasila itu dalam banget. Sila 1, ketuhanan. Mengakui adanya sebuah pribadi spiritual yang mengatur semua ini yang ada di dunia ini. Dan sebagai pencipta, dia berhak untuk menciptakan kita dengan keadaan kita sebagaimanapun adanya. Tetapi kita harus optimis bahwa kita punya pencipta yang maha kasih. Jadi, kalaupun keadaan kita sulit, bukan berarti masa depan kita sulit. Kita sedang diizinkan dengan latar belakang atau pertumbuhan yang berbeda-beda saja untuk tujuan kita di kemudian hari. Ketuhanan, balik lagi. Nasionalisme adalah bukan identitas yang diketahui, tetapi identitas yang diakui. Jadi oke, saya Tuhan pilihkan jadi orang Indonesia. Saya mengakui itu. Saya mau tumbuhkan rasa cinta saya akan bangsa ini. Dan saya mau bukan cuma sekedar tumbuh di Indonesia, tetapi juga mengisi Indonesia. Karena situasinya pun Tuhan pilihkan buat saya hadir di Indonesia. Saya dilahirkan di situasi digital teknologi, bukan situasi sebelum kemerdekaan. Saya dilahirkan sesudah kemerdekaan. Berarti saya sebagai orang yang mengakui nasionalisme sebagai identitas saya punya tujuan atau fungsi untuk mengisi kemerdekaan. Begitu kan? Jadi kalau misalnya masih pertanyaannya bagaimana menumbuhkan nasionalisme, coba ditanyakan lagi pendapat mereka tentang nasionalisme sejauh apa? Apakah itu sudah menjadi identitas yang diakui atau baru diketahui? Di KTP saya ada WNI, warga negara Indonesia. Saya tapi belum bisa menerima sepenuhnya. Kalau saya dikasih formulir sebelum lahir, mungkin saya pilih jadi warga negara New Zealand misalnya. Atau jadi warga negara Swiss, tingkat kriminalitasnya rendah misalnya.
Kita nggak pernah tahu. Itu ya, nggak bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Yosi. Kak, ini di kolom chat juga ada pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, kita bacakan satu lagi pertanyaan ya Kak ya. Boleh. Oke, satu lagi dari Kak Ferdi, komunitas tradisional games returns. Kak, kalau di organisasi perlu nggak ada divisi HRD? Kalau Gimana Kak? organisasi perlu nggak ada divisi HRD? HRD memang biasanya di perusahaan, di mana dia menilai ya performa dan juga baik anggota yang sudah menjadi karyawan maupun yang mau menjadi karyawan. HRD kan fungsinya seperti itu ya. Dia punya standar penilaian. Ini bisa nih bekerja di sini, yang ini mesti dievaluasi. Bekerja di sini kok nggak berprestasi atau bagaimana. Nah itu tugasnya HRD. Sebenarnya HRD mungkin kalau disamakan fungsinya secara organisatoris akan sedikit kaku di organisasi. Maksudnya HRD perusahaan disamakan dengan organisatoris akan sedikit kaku. Kalau saya itu kemarin baru lulus yang namanya kelas pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diadakan oleh Lemhanas, tapi saya ikut secara virtual. Karena saya terpilih jadi ketua angkatan, kita bikin komitmennya itu namanya aksi gagah. Jadi aksi itu berbicara soal ajarkan, kita ajarkan literasi kebangsaan, kembangkan, kita mengembangkan modul-modul pendekatan untuk literasi kebangsaan. C-nya itu siapkan. Jadi kita juga menyiapkan generasi-generasi. Jadi ada kepedulian terhadap audiens muda, generasi muda. Nah gagah, kan itu aksi ya. Gagah itu internal. Kalau saya membahasakan HRD-nya itu di bagian gagah ini. Gagah itu yang pertama menjaga kebersamaan. Yang kedua, menjaga pertumbuhan kompetensi anggota. Terus H-nya itu adalah hasil. Jadi evaluasinya juga ada di situ. Tapi orang-orangnya yang memegang tiap bidang itu berbeda. Ada satu ketua gagah, ada satu ketua aksi. Nah ini contoh aja bagaimana bisa diaplikasikan. Karena kalau ditaruh dengan HRD, orang biasanya relate dengan apa yang ada di perusahaan. Lain halnya memang organisasi kamu itu memang bagian dari perusahaan, ada ini bagian dari CSR perusahaan, jadi bisa dikaitkan juga dengan HRD-nya perusahaan gitu ya. Apalagi kalau perusahaan sekarang BUMN kan ada akhlak tuh ya, nilai-nilai akhlak namanya ya. Nah, HRD akan menilai kita dari salah satunya ya, apakah kita sudah sebagai pegawai BUMN menerapkan nilai-nilai akhlak tersebut. Begitu ya. Tapi kalau kita sebagai gerakan atau organisasi, kita bisa menggunakan pendekatan yang berbeda, yang lebih merangkul, lebih akrab satu sama lain. Jadi kalau HRD itu kayaknya terlalu kaku ya, terlalu malah mungkin berkesan ada jarak juga ya antara pengurus dan atau anggota ya, karena ada sistem nilai yang diterapkan. Semuanya tergantung dengan bagaimana kita melihat gerakan kita dan organisasi kita. Kalau saya, karena saya peduli dengan teman-teman ini untuk sama-sama dijaga terus kebersamaannya, pertumbuhannya, saya bikin aja bidang gagah. Jaga kebersamaan, jaga pertumbuhan, masing-masing punya kegiatannya masing-masing. Terus ada yang memantau, yaitu evaluasi tim hasil. Kegiatan ini siapa yang kontributif apa gitu. Kita kan intinya adalah sebagai pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani. Jadi kita bukan memanfaatkan garis koordinasi atau bersikap otoriter, enggak. Kita memperhatikan kebutuhan anggota dan melayani. Itu inklusivitas. Oke, baik Kak Yosi. Jadi sebetulnya kebutuhan itu tergantung dari organisasi dan gerakan masing-masing ya, tapi bagi Kak Yosi, kalau SDM itu perlu diperhatikan ya. Ya. Terima kasih banyak Kak Yosi, untuk 3 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan lagi, kita tampung terlebih dahulu, nanti teman-teman join aja kembali yang Project 2023, nanti akan ada kelas inkubasi juga kalau ingin bertanya lebih lanjut. Nah,
Sebelum kita akhiri sesi dengan Kak Yosi nih, kita nanti akan foto bersama, namun terakhir Kak, kita mau minta satu lagi pesan dari Kak Yosi untuk anak-anak muda terkait dengan inklusif nih Kak. Saya selalu bilang kayak gini, karena inklusivitas itu berhubungan dengan kepedulian. Jadi pesan singkatnya begini, mungkin dengan akhiran si ya. Tidak perlu posisi sebenarnya untuk kontribusi. Yang dibutuhkan hanya rasa peduli terhadap generasi. Itu kan sih. Kalau mau berpikir inklusif ya memang harus manusiawi. Kita bisa melihat manusia yang lain tidak berbeda dengan kita di hadapan Tuhan. Kita semua diciptakan sama berharganya. Jadi jangan pernah membuat diri kita, melihat diri kita terpisah, eksklusif dari yang lain. Tapi justru sebarkanlah kebaikan dengan menjadi bermanfaat buat yang lain. Itu inklusivitas. Baik, terima kasih banyak Kak Yosi untuk pesannya. Teman-teman ini sudah nangkap semua ya. Mulai dari awal tadi Kak Yosi sudah menjelaskan terkait apa itu inklusif, sudah mengenalkan nakal, sudah menjelaskan dan menceritakan apa sih aksi baik yang Kak Yosi selama ini sudah pernah lakukan. Semoga itu semua bisa menjadi inspirasi seluruh teman-teman di sini, bisa mengimplementasikan proyek sosial masing-masing dan tentunya berdampak. Dan mari kita bergotong royong untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Kak Yosi atas waktunya. Kita foto bersama dulu ya Kak ya. Oke. Baik, teman-teman seluruhnya bisa on cam dulu ya. Kita foto kesempatan nih, bisa foto bareng Kak Yosi secara online. Untuk operator mungkin bisa dibantu screenshot-nya ya. Iya, oke Kak. Silakan teman-teman untuk nyalakan kameranya. Jangan ada yang chat dulu. Oke. Nah, mungkin ada gaya ini nggak Kak? Terkait inklusif, ada gerakan tangan gitu? Ada tagline? Apa ya? Lagi pakai virtual background, gerakan tangan saya hilang tuh. Oh iya. Oh, itu hilang. Gimana Kak Grey? Mau dikompakin nggak? Atau sudah? Yang biasa dulu aja. Oke, bisa dulu. Boleh dipimpin ya Kanteng ya. Oke. Teman-teman, senyum semuanya ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, boleh pose apa Kak? Untuk Kak Yosi pakai filter tadi. Masih di mute Kak Gracie. Oh, bentuk love gini teman-teman. Silakan, bentuk love ya. Karena kita toleransi terhadap banyak hal di hari ini nih. Oke. Silakan Kanteng. Oke, operator siap? 3, 2, 1. Udah ya Kak Zaki? Udah Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Grey sama Kak Zaki. Terima kasih banyak Kak Yosi atas sharingnya hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menyimak. Kita masih ada agenda berikutnya, Kak Yosi. Apabila ada kegiatan berikutnya, kami perkenankan untuk melanjutkan kegiatan. Jumpa lagi teman-teman. Video-video yang tadi ada di Cameo Project ya. Sampai jumpa Kak. Sampai jumpa. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan ke agenda terkait pengenalan ya, bekal komunitasmu biar makin berdampak. Nah, kali ini akan dipandu oleh rekan saya, Kak Gracie. Kak Gracie udah standby? Sudah standby, suaraku apakah terdengar dengan jelas? Jelas banget, Kak. Silakan Kak Gracie. Baik, terima kasih Kak Anteng. Tadi kita udah dengar tentang Kak Yosi sharing-sharing ya. Ada beberapa poin yang aku tangkap ya teman-teman. Pancasila itu bagian dari inklusivitas. Dan Kak Yosi sudah banyak sekali yang membuat karya-karyanya sesuai dengan bidangnya di bidang kreativitas.
dari video, ngajak berbagai public figure untuk berkolaborasi, dan juga tadi pesan terakhirnya Kak Yosi, pesan terakhir, tadi apa namanya, kayak kesimpulannya dari Kak Yosi terkait inklusivitas itu sebenarnya sangat sederhana teman-teman, yaitu tentang rasa peduli. Nah, untuk melengkapi itu semua nih, aku punya sharing-sharing juga untuk teman-teman komunitas, baik para penggerak maupun anggota, dan juga teman-teman yang ingin bergabung di dalam komunitas. Ini ada bekal komunitas kamu secara individu juga, biar makin berdampak. Oke. Nah, sebelumnya nih, aku mau memperkenalkan diri secara singkat. Ya. Apakah sudah bisa di next? Oke. Halo teman-teman, aku Gracie. Saat ini aku di Indorawan itu sebagai project officer. Pengalaman aku banyak di bidang di bidang perdamaian dan toleransi, tapi sebelumnya aku di 2019 itu pernah mengikuti pertukaran pelajar dari Sabang Merauke. Nah, sejak saat itu hingga saat ini aku sangat giat menyuarakan isu-isu toleransi, perdamaian, kesetaraan gender, dan juga inklusi sosial. Teman-teman, kalau aku berbicaranya kecepatan boleh ditegur ya. Lanjut, di tahun 2020 aku sebagai fasilitator pada suatu program namanya Program Create dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, dan lanjut di 2023 ini aku memaksimalkan diri menjadi fasilitator keberagaman, entah jadi narasumber, moderator, ataupun mediator yang berkaitan tentang toleransi, perdamaian, dan juga inklusi sosial. Nah, aku ini anaknya juga giat ikut forum-forum diskusi orang muda tentang lintas iman, lintas budaya, dan juga lintas gender, teman-teman. Fun fact dikit tentang diriku, sebagai pegiat, aku lebih nyaman dipanggil pegiat dibandingkan aktivis, karena kalau aktivis itu kayak berat banget gitu ya. Dan aku juga merasa lebih giat-giat aja gitu. Karena walaupun kata pegiat dan aktivis itu sama-sama memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya aku ngajak teman-teman tolong dipersiapkan secari kertas atau boleh tulis di note HP. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di depan layar teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tulis jawabannya di note HP atau di kertas. Nah, di sini kita ingin mengenali diri kita terlebih dahulu. Yang pertama adalah berapa usia kamu? Silakan dituliskan. Yang kedua, apakah kamu bekerja? Yang ketiga, apakah kamu dapat mengakses internet setiap hari dan setiap saat? Yang keempat, apakah kamu dapat naik turun tangga dengan mudah? Yang kelima, apakah kamu dapat mengidentifikasi toilet dengan mudah? Yang keenam, apakah kamu dapat mengakses fasilitas umum seperti transportasi, trotoar, halte, dan lain-lain dengan mudah? Yang terakhir nih, apakah kamu memiliki jaminan kesehatan dan jaminan hari tua? Oke, nah silahkan teman-teman boleh dong sharing di kolom chat dan atau enggak open mic. Kira-kira teman-teman bisa jawab berapa nih? Dari pertanyaan tersebut, teman-teman kira-kira mana yang mudah diakses? Boleh dong sharing. Ada yang bisa jawab semuanya?
Wah, ada Kak Iksan bisa menjawab semuanya nih. Yang lain, apakah bisa menjawab semuanya? Atau yang bisa menjawab berapa ya? 5 aja? Ada Kak Indra. Kak Indra ini bisa menjawab berapa nih ya? 5. Ada yang bisa menjawab 6 saja. Ada yang nggak bisa menjawab semuanya? Oke. Cuma 6. Bisa menjawab semuanya, Kak. Oke. Thank you ya teman-teman partisipasinya di sesi kenali diri ini. Nah, sebenarnya kenapa sih ada pertanyaan-pertanyaan tersebut? Aku pengen ngajak teman untuk melihat ini. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab semuanya, berarti teman-teman punya privilege nih, atau hak istimewa. Hak istimewa itu apa sih? Itu adalah kesempatan yang dimiliki individu atau kelompok atas hak budaya, hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang tidak diperoleh dan tidak dimiliki oleh kelompok sosial tertentu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau kamu bisa menjawab semuanya, berarti kamu punya privilege nih teman-teman. Wah, nah di layar teman-teman nih ada 2 gambar. Gambar yang pertama ada orang yang menggunakan kursi roda sedang dibantu turun tangga oleh orang non-disabilitas di jembatan penyeberangan orang, ya. Di gambar yang kedua ada jalan trotoar yang mana ada guiding block yang terhalang oleh tiang listrik. Teman-teman pernah nggak mengalami fenomena ini atau melihat kejadian ini? Boleh kasih reaction ya, reaction apa aja? Wah. Wah, berarti beberapa ini ya ada dan pernah mengalami kejadian tersebut. Nah, teman-teman, kejadian-kejadian ini tuh sangat dekat di lingkungan kita sekitar ya, di masyarakat. Dan gimana sih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, untuk mengatasi itu semua sebenarnya sederhana teman-teman, yaitu dengan adanya inklusivitas. Di sini aku mau ngajak teman-teman untuk mengenal inklusivitas. Mengenal inklusivitas itu apa sih? Inklusivitas itu ada sister-sister ya, kayak bersaudara, inklusivitas dan juga inklusi sosial ya teman-teman. Jadi kalau inklusivitas itu mengacu pada sikap, kebijakan dan praktik yang mempromosikan dan memfasilitasi partisipasi dan kontribusi individu ya dari kelompok yang beragam. Nah, konsep inklusivitas ini sangat penting teman-teman dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan. Nah, saudaranya inklusivitas ini ada namanya inklusi sosial. Kalau inklusi sosial ini adalah proses membangun masyarakat yang inklusif dengan memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang menghadapi ketidaksetaraan, diskriminasi, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada, serta penghapusan hambatan. Jadi kalau inklusivitas lebih terkait praktiknya, dan inklusi sosial lebih ke prosesnya. Oke, semoga penjelasan aku dapat dipahami ya teman-teman. Kalau aku kecepatan, boleh kasih tahu. Nah, ini contoh-contoh dari inklusivitas nih. Ini ada gambar kursi prioritas di komuter lain atau di kereta. Terus di gambar yang kedua ada jalur tangga landai untuk bisa diakses teman-teman disabilitas dengan kursi roda. Terus gambar ketiga suasananya ada di dalam kelas. Di sini ada murid-murid yang sedang belajar bahasa isyarat, kalau nggak salah lagi membentuk tangan huruf B deh kalau nggak salah. Terus yang keempat nih, salah satu contoh bentuk inklusivitas adalah kita mampu melaporkan jika teman-teman melihat fasilitas umum itu ada yang rusak. Nah, itu teman-teman boleh banget
laporkan ke pihak-pihak yang emang semestinya ya. Kayak di sini ada gambar orang sedang memperbaiki jalan. Karena jalan itu sifatnya publik, dapat digunakan secara publik. Jadi harus dinikmati bersama-sama dengan baik. Terus contohnya lagi nih, inklusivitas itu adalah kita mampu menghargai perbedaan. Nah, tadi kan kita juga udah banyak ya dengar-dengar pengalamannya Kak Yosi, aksinya Kak Yosi menjadi inklusif dengan aksi yang baik. Mengapa sih inklusivitas itu penting kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk teman-teman di komunitas? Karena inklusif itu mempromosikan keadilan sosial. Ya, jadi setiap individu atau kelompok tanpa memandang latar belakang atau identitas memiliki akses yang setara. Nah, itulah konsep dari keadilan sosial yang dimaksud. Terus, mengapa penting? Inklusivitas ini membantu mengatasi berbagai bentuk diskriminasi ya, baik itu ras, suku, agama, gender, orientasi seksual, disabilitas, dan lainnya. Gitu. Jadi, bentuk dari penghapusan diskriminasi, teman-teman. Dan yang ketiga adalah mengapa penting nih inklusivitas? Ini untuk memungkinkan inklusivitas itu mampu memunculkan potensi setiap individu, bahwa setiap individu sepenuhnya mampu berkontribusi sesuai dengan potensi mereka. Kalau tadi Kak Yosi di bidang kreativitas, dan kita sebagai teman-teman komunitas bisa nih berkontribusi apapun bidang komunitas yang kita geluti gitu. Karena penting banget nih kita tuh memiliki rasa dihargai, didukung, terus memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan, itu sangat penting, teman-teman. Dan selanjutnya, inklusivitas ini mendorong keberagaman pemikiran, perspektif, dan pengalaman lewat inovasi dan kreativitas. Dan prasyarat dari inklusivitas adalah, prasyarat dari pembangunan berkelanjutan adalah inklusivitas, teman-teman. Nah, untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan ya, kita harus menerapkan inklusivitas. Terus kemudian yang terakhir nih, mengapa penting inklusivitas itu sebagai bentuk dari penguatan komunitas? Jadi semua anggota masyarakat merasa diakui, didengar, diberdayakan, hubungan antar individu dan kelompok diperkuat sehingga komunitas dan masyarakat ini mampu mengatasi tantangan dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Jadi kesejahteraan itu sifatnya bukan individu, tapi kesejahteraan itu sifatnya kolektif bersama-sama di konsep inklusivitas. Nah, tunggu sebentar. Teman-teman, ketika kita mempelajari inklusivitas, kita nggak lepas berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda dan beragam. Maka kita ingin belajar tentang komunikasi inklusif. Pasti teman-teman nggak asing dengan penyebutan kata tunanetra, tunarungu, tunadaksa, orang gila, penderita AIDS, atau mungkin sehari-hari kamu menggunakan penyebutan tersebut. Di depan layar teman-teman ada seekor ikan tuna, seakan-akan berkata, aku ikan tuna. Ini sebenarnya bentuk dari sarkasnya ya. Ketika kita mempelajari inklusivitas, kita akan menemukan istilah-istilah yang mengangkat identitas kelompok marginal dan rentan dan minoritas. Tadi udah juga disinggung sama Kak Yosi ya. Nah, sekilas info biar teman-teman bisa meningkatkan sensitivitasnya agar menjadi inklusif. Kata tuna, tanda kutip, dalam kata tunanetra itu diartikan sebagai kondisi yang kurang, merupakan istilah lama yang digunakan, dan secara medis diasosiasikan sebagai keadaan sakit dan cacat. Nah, itu kata yang biasa digunakan ya dalam keseharian. Terus, suatu kelompok bisa menjadi marginal karena mengalami berbagai kondisi, ya mulai dari penolakan, stigma, diskriminasi, dari kelompok mayoritas, dan kemudian nih, itu tadi terkait marginal. Perempuan, anak, disabilitas adalah kelompok marginal dan rentan. Ya, mereka semakin termarginalkan dan rentan jika memiliki kondisi tertentu. Misalnya, perempuan dengan disabilitas akan mengalami peningkatan kerentanan.
gitu. Nah, ketika kita belajar inklusivitas lagi, di sini aku juga sama-sama belajar ya teman-teman, kita belajar bersama, ada namanya istilah-istilah yang kita gunakan yang tadi aku sebutkan terkait tunanetra, tunarungu, ada bahasa-bahasa yang biasa digunakan versus bahasa-bahasa yang sensitif yang mendorong inklusivitas. Nah, ini berikut. Ini contoh penyebutan istilah dan identitas yang sensitif ya teman-teman. Di sebelah kanan aku itu penyebutan istilah yang biasa digunakan masyarakat awam. Nah, kalau yang di sebelah kiri aku, itu penyebutan istilah yang sensitif yang mendorong inklusivitas. Kayak istilah umumnya contohnya kaum. Kalau kaum itu biasa ya kita gunakan dalam sehari-hari, tapi ini konotasinya mencerminkan sekelompok orang yang mempraktikkan kepercayaan tertentu. Nah, agar lebih inklusif nih bahasanya, kita bisa menggunakan kata kelompok. Ya, semoga aku nggak kecepatan nih. Terus ada kata terinfeksi, terjangkit, menderita. Kita sering nih menggunakan bahasa tersebut, tapi agar kita inklusif, kita bisa menggunakan kata terpapar. Oke, selanjutnya. Nah, ada lagi tentang penyebutan istilah dari kelompok disabilitas. Kita biasa nih dalam sehari-hari menyebut orang cacat, orang kebutuhan khusus. Tapi itu nggak mendorong inklusivitas, teman-teman. Agar lebih sensitif untuk mendorong inklusivitas, kita bisa menggunakan kelompok disabilitas, kelompok difabel, disabilitas, difabel. Nah, di sini ada contoh lagi kayak cacat mental, lebih baik kita ganti dengan disabilitas intelektual, orang dengan sindrom Down, atau enggak orang dengan spektrum sindrom gitu. Terus ada tunarungu, budok, kelompok tunarungu, kurang pendengaran. Nah, terus kita bisa menggantinya dengan kata-kata yang lebih inklusif seperti tuli, kelompok tuli. T-nya itu T-nya besar ya. Terus teman tuli, teman netra, gitu. Terus ada lagi tunanetra, orang yang tidak bisa melihat, kurang penglihatan akan lebih baik kita ganti dengan buta dengan huruf B-nya yang besar. Ya, netra, N-nya yang besar, kelompok disabilitas netra, gitu. Terus ada lagi, pincang, loyo, orang berkursi roda, nah itu bisa kita ganti dengan disabilitas fisik. Gitu. Terus ada lagi istilah dalam terminologi kesehatan nih, teman-teman. Kita biasa menyebutnya penderita, pengidap AIDS, penderita atau pengidap kanker, penderita atau pengidap TBC. Ya, kita bisa menggunakan istilah yang lebih sensitif untuk mendorong inklusivitas dengan kayak orang dengan HIV dan AIDS atau ODA. Atau orang dengan kanker paru-paru atau orang dengan TB. Gitu, teman-teman. Nah, dari yang aku sampaikan tadi tentang komunikasi yang inklusif, ini yang paling penting. Oke, apakah sudah muncul di layar? Nah, ini yang paling penting. Perlu diingat bahwa pengakuan identitas kelompok marginal dan rentan harus disesuaikan dengan konteks dan keadaannya yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan pernyataan kelompok itu sendiri. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi mungkin ketika kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas atau teman-teman yang memiliki penyakit tertentu gitu, ada orang yang tidak nyaman disebut tunanetra. Ada juga kelompok teman netra yang biasa aja ketika dipanggil tunanetra. Nah, jadi nyaman atau tidak nyamannya itu perlu kita tanyakan kepada kelompok tersebut. Nah, inilah maksud dari kalimat yang di layar teman-teman. Jadi pernyataan itu harus muncul dari kelompok itu sendiri. Jadi kita nggak boleh mengasumsikan. Selemah-lemahnya iman, lebih baik bertanya daripada kita berasumsi sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada teman tuli, dia dipanggil tunarungu, marah. Nah, kita tanyakan, kamu nyamannya dipanggil apa? Gitu. Terus, oh dia biasa aja kok dipanggil tunarungu. Oh, dia memberikan pernyataan tersebut. Nah, kita harus hargai pernyataan tersebut. Baik lagi, nyaman atau tidak nyamannya harus kita tanyakan. Gitu. Kemudian selanjutnya nih,
cerita inklusivitas dari komunitas nih. Contohnya dari Indo Relawan. Ya, kalau di Indo Relawan itu setiap konten video yang kita upload di sosial media itu selalu memberikan subtitle pada seluruh video publikasi. Nah, Indo Relawan itu pernah nih bikin kegiatan kayak membuka kesempatan interaksi dan melatih empati masyarakat terhadap teman netra melalui kegiatan keliling museum dengan penutup mata atau blindfold yang didampingi oleh tour guide netra selama 1 jam, ini kalau nggak salah di Bank Indonesia. Terus di setiap webinarnya Indo Relawan, kita tentu perlu menyediakan teman-teman JBI untuk teman-teman tuli. Terus ada dari komunitas Sabang Merauke nih, Sabang Merauke ini memiliki program ya, program pertukaran pelajar antara adik-adik Sabang Merauke. Mereka bikin kegiatan dengan atlet-atlet Paralimpik dengan disabilitas fisik melakukan kegiatan kayak melukis dan mewarnai bersama. Terus ada dari Pualan. Pualan ini kepanjangan dari Puan dan Kawan Melawan. Ini merupakan alumni komunitas dari Temali Project di tahun 2021. Pada program Temali Project 2021 kemarin, Pualan itu menjalankan proyek sosial namanya Revolusi Setara, yaitu cerdas cermat untuk anak-anak dan seminar bertema anti-child grooming. Nah, sebenarnya teman-teman, inklusivitas itu dapat diterapkan di mana saja, termasuk di komunitas kamu, atau kamu ingin bergabung di dalam komunitas. Dan teman-teman tahu gak sih, sebagai komunitas sosial penting loh kita menerapkan inklusivitas dengan mempelajari cara membuat proyek sosial yang inklusif berdasarkan empati, berpikir kritis untuk mendukung praktik peace building. Nah, bisa juga dengan pengelolaan relawan yang inklusif. Ujungnya, biar bekal komunitas kamu bisa panen praktik baik. Tapi gimana ya caranya? Aku mau manggil Kak Dina. Halo Kak Dina, apakah sudah di tempat? Halo, suaraku jelas ya? Jelas Kak. Gimana Kak caranya biar kita bisa membuat komunitas sosial kita atau lingkungan sekitar kita menerapkan inklusivitas? Gimana sih Kak? Nah, gimana ya teman-teman? Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kira-kira dari tadi penjelasan Kak Yosi tentang inklusivitas gitu ya, dan Kak Yosi juga cerita tentang praktik baik inklusivitas di komunitasnya, lalu juga Kak Gracie menyampaikan lebih detail lagi gitu ya tentang inklusivitas, juga pengalaman dari Indo Relawan dan beberapa komunitas lain. Kira-kira teman-teman tertarik nggak sih, mau nggak sih untuk juga terlibat gitu ya, membuat program sosial, proyek sosial yang inklusif? Coba reaction-nya dong, mau boleh. Oke, nah mungkin semoga teman-teman tertarik juga ya untuk bisa terlibat dan membuat proyek sosial yang inklusif. Nah, gimana caranya? Aku mau sampaikan salah satu langkahnya yang bisa teman-teman lakukan adalah berikutnya Kak Zaki. Nah, ini dia. Jadi, Indo Relawan punya program namanya Temali Project. Ini aku tadi ya, kalau sekilas di awal sudah sampaikan Temali Project 2023. Nah, ini aku akan jelasin kembali tentang apa itu Temali Project. Jadi, Temali Project merupakan Temu dan Kenali Project tahun 2023. Dan ini merupakan kolaborasi antara Indo Relawan bersama Indika Foundation. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada nih kakak-kakak dari Indika Foundation yang sudah mampir. Terima kasih Kak Zia dan Kak Tami sudah mampir di webinar kami hari ini. Ya, jadi ini merupakan kolaborasi antara Indo Relawan bersama Indika Foundation. Kami mau ngajak teman-teman komunitas sosial untuk bergabung dan belajar di program inkubasi untuk mewujudkan sebuah proyek sosial berlandaskan prinsip peace building, yaitu perdamaian, toleransi, dan inklusivitas melalui kelas pelatihan dan mentoring. Ya, jadi seperti yang aku sebutkan di awal, Temali Project ini punya 2 bentuk, 2+1 gitu ya. Yang pertama adalah Temali Incubation.
program inkubasi. Dan yang kedua adalah Temali Campaign berupa produksi konten-konten nilai perdamaian, toleransi, inklusivitas melalui media sosial, dan yang plus one ini webinar yang saat ini sedang dilakukan. Nah, kalau teman-teman mau lebih tertarik lagi gitu ya, belajar tentang inklusivitas, hingga melaksanakan praktik sosialnya, teman-teman pas banget nih harus ikut Temali Incubation gitu ya. Temali Incubation tahun 2023. Di tahun 2021 kita sudah juga pernah melaksanakan Temali Incubation gitu ya. Sudah ada puluhan komunitas sosial yang mewujudkan proyek sosialnya, dari mereka buat merancang ide, lalu belajar bareng hingga mewujudkan proyek sosialnya. Dan sekarang kita mau ajak teman-teman lagi untuk sama-sama wujudkan proyek sosial gitu. Nah, yang jadi bedanya dari tahun sebelumnya dan tahun ini fokusnya adalah di peace building gitu ya, yaitu perdamaian, toleransi, dan inklusivitas. Teman-teman bisa kepoin linknya di sebelumnya di bit.ly/temali 2023. Di situ ada lengkap penjelasannya beserta cara daftarnya. Nah, berikutnya Kak. Ya, nah lalu tadi ya kami mengundang komunitas sosial gitu, komunitas sosial yang seperti apa gitu yang kita ajak untuk bergabung. Nah, ini kita mau mengundang akan ada 30 komunitas sosial yang sama-sama kita ajak untuk belajar bareng untuk mewujudkan sebuah proyek sosial dengan mengikuti kelas pelatihan dan mentoring gitu. Jadi kriterianya sebagai berikut, ada di layar teman-teman. Yang pertama terdiri dari 3 orang anggota yang bisa berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama 3 bulan. Gitu ya, 3 orangnya diantaranya adalah pendiri atau pengurus komunitas. Lalu yang kedua, komunitas sosial yang memiliki ide proyek sosial berlandaskan peace building, perdamaian, toleransi, dan inklusivitas. Lalu kami terbuka untuk komunitas sosial dengan latar belakang isu apapun. Jadi mau teman-teman dari isu lingkungan, isu kesehatan, atau mungkin isu perdamaian juga, atau misalnya isu apa lagi ya? Ada banyak ya isu di komunitas sosial. Nah, teman-teman bisa gabung selama tidak berafiliasi dengan partai politik. Lalu yang keempat sangat terbuka untuk teman tuli, nanti juga seperti acara hari ini, setiap kelas pelatihan akan didampingi oleh juru bahasa isyarat dalam setiap pertemuan. Lalu terbuka juga untuk komunitas di luar Jabodetabek. Jadi kalau teman-teman ada di mana tadi aku lihat ada yang dari Aceh, ada yang dari mana lagi tadi? Ada yang dari Bandung mungkin, atau ada yang dari Sumatera, Kalimantan, itu boleh banget untuk gabung karena kelas pelatihannya ini bersifat daring dan untuk proyek sosialnya baru teman-teman laksanakan secara luring atau offline gitu ya. Nah, proyek sosialnya seperti apa? Yang pertama, idenya yang diajukan boleh yang sudah pernah dilaksanakan, namun ingin diaktifkan kembali atau belum pernah dilakukan, jadi baru berbentuk ide. Nah, idenya juga boleh banget berkembang nantinya ya setelah ngikutin program. Jadi kalau misalnya punya baru ide kasarnya doang nih Kak, nah itu sampaikan aja di formulir pendaftaran. Terus ide yang diajukan juga merepresentasikan kepedulian terhadap nilai perdamaian, toleransi, dan inklusivitas. Lalu punya target penerimaan manfaat yang spesifik, ya, khususnya penerimaan manfaatnya dari kelompok rentan atau kelompok marginal. Lalu proyek sosial juga diupayakan bentuknya offline ya teman-teman, atau luring. Lalu proyek sosial dijalankan sesuai dengan timeline incubation yang berlangsung, itu kurang lebih 1 bulan untuk pelaksanaan proyeknya. Dan yang keenam, adanya pelibatan relawan di proyek sosial. Dan yang ketujuh, ide proyek sosial dituangkan dalam formulir pendaftaran. Begitu. Nah, berikutnya Kak Zaki
Lalu benefitnya apa sih Kak kalau komunitas aku mau ikutan nih jadi peserta Temal Incubation? Nah, yang pertama pastinya teman-teman akan dapat ilmu dan pembekalan tentang perencanaan proyek sosial, dan prinsip peace building dari narasumber ahli, gitu ya. Kita akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman di komunitasnya terkait dengan inklusivitas, lalu juga akan mendapatkan sesi mentoring untuk menajamkan rencana proyek sosial. Dan yang ketiga, teman-teman akan praktek langsung mengimplementasikan proyek sosial yang berlandaskan peace building. Dan yang keempat, ada mini grants untuk implementasi proyek sosial dalam timeline yang ditentukan. Jadi teman-teman komunitas akan kami bekali mini grants gitu ya untuk melaksanakan proyek. Dan yang kelima, teman-teman dilibatkan dalam program jangka panjang lainnya di bawah naungan Indorelawan. Jadi setelah nanti ikut Temal Incubation, pastinya teman-teman akan mendapatkan informasi, akan mendapatkan akses gitu ya untuk ikut program Indorelawan lainnya. Dan yang keenam, pastinya akan ada sertifikat apresiasi digital untuk seluruh peserta yang ikut Temal Incubation. Yang pastinya dan juga akan bertemu dengan komunitas lain ya, karena kan akan bergabung di kelas pelatihan yang juga akan banyak tuh komunitas-komunitas dari berbagai isu dan berbagai daerah gitu. Nah, ini untuk timelinenya. Bulan Juli ini sudah dibuka teman-teman pendaftarannya. Akan dibuka sampai tanggal 22 Juli dan juga nanti kita akan melakukan seleksi dokumen ataupun nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas yang daftar. Lalu di bulan Agustus sampai September akan ada kelas pelatihan dan mentoring. Kelas pelatihannya itu online ya sifatnya gitu. Dan nanti teman-teman juga akan didampingi oleh fasilitator. Fasilitatornya juga semoga kita usahakan fasilitatornya bisa bertemu teman-teman secara offline gitu. Jadi emang hybrid gitu ya sistemnya, ada online dan offline. Lalu bulan Oktober akan ada pelaksanaan proyek sosial, jadi teman-teman diberikan waktu 1 bulan untuk fokus melaksanakan proyek sosial yang sudah dirancang. Dan yang kelima, di bulan November akan ada inaugurasi gitu atau penutupan dari program ini. Gitu. Nah, kelas-kelasnya ada apa aja, Kak? Nah, ada 4 kelas ya, teman-teman. Di antaranya yang pertama, kelas merancang proyek sosial. Dan yang kedua, inklusivitas dalam proyek sosial. Dan yang ketiga, merawat toleransi dengan kolaborasi. Ini nanti akan diadakan secara bentuknya talk show, teman-teman. Nah, kelas ketiga. Dan yang kelas keempat, teman-teman juga akan mendapat pembekalan tentang manajemen relawan. Gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan tuh tentang Kak, apakah perlu HRD gitu ya di komunitas? Mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya di komunitas itu gimana sih caranya mengelola SDM yang ada, relawan yang ada. Nah, itu juga akan kita pelajari di Temal Incubation, komplit gitu. Nah, oke teman-teman, jadi silakan ayo bergabung dan belajar di Temal Incubation. Teman-teman bisa kepoin bit.ly/temali 2023. Mungkin kakak operator, Kak Zaki atau Kak Gracie bisa tolong sampaikan juga di kolom chat microsetnya Temali ya. Nah, teman-teman bisa pelajarin form pendaftaran di sana, lalu juga untuk kalau ada pertanyaan, silahkan juga bisa bertanya ke Kak Gracie atau Kak Zaki. Deadline pendaftarannya hingga 22 Juli 2023. Gitu aja. Ditunggu ya, teman-teman. Oke, Kak Gracie, aku serahkan lagi ke Kakak. Masih di mute, Kak Gracie. Mohon maaf. Terima kasih Kak Dina. Kita selesai di pukul jam 12. Aku izin kepada teman-teman menambah waktu 5 menit sampai jam 12:05 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya di sesi ini dipersilakan ya.
karena keterbatasan waktu mungkin kami hanya bisa menjawab 1 atau 2 pertanyaan, selebihnya nanti bisa di Instagramnya Indo Relawan. Ditunggu ya kontennya nanti. Adakah yang ingin bertanya secara langsung? Belum ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau begitu, Kak Zaki boleh share screen lagi? Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melewati proses bersama ya. Di webinar Temali kali ini, sekarang teman-teman boleh dong mengisi feedback yang ada di layar teman-teman, boleh di-scan di layar teman-teman. Apakah ada di kolom chat? Tunggu ya, aku coba share. Ini. Oke, teman-teman silakan sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, boleh mengisi form feedback ya, yang aku udah share linknya di kolom chat. Ada pertanyaan nih dari Kak Steve, project-nya one time atau spontan atau harus continuous. Nah, teman-teman tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Dina, project-nya boleh dari project yang sebelumnya pernah dilakukan, dan di sini kami hanya memberikan waktu 1 bulan untuk teman-teman melaksanakan proyek sosialnya. Jadi boleh dilakukan secara one time atau ketika oh ternyata proyek sosialnya bagus nih untuk komunitas saya, cocok di komunitas saya. Oh setelah di Temali Project saya ingin membuat kegiatan ini secara reguler, itu boleh banget teman-teman. Ada lagi apa? Semoga terjawab ya Kak Steve pertanyaannya tadi. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Yap, 1 bulan itu termasuk monitoring dan evaluasi, laporan atau implementasi, sorry. Jadi 1 bulan itu termasuk pelaksanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya gitu, dan juga reporting. Jadi 1 bulan itu semuanya, teman-teman. Sebenarnya sebelum implementasi, selama menjalankan proyek sosial itu, mengikuti kelas-kelas dari Temali, teman-teman sudah bisa mempersiapkan. Teman-teman kita jeda sebentar ya untuk azan terlebih dahulu.
Oke, baik. Sepertinya udah selesai. Oke, teman-teman apakah sudah mengisi feedback? Yang sudah boleh kasih reaction ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah kasih reaction. Yang belum, teman-teman tolong diisi feedbacknya ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Umi. Agar ide dan program yang diajukan bisa lebih jelas, bila sudah ada kisarannya, apa boleh diinfo juga gambaran kisaran mini grant-nya? Gimana Kak Dina? Halo Kak Dina? Halo, sorry Kak Umi, untuk kisarannya sekitar 30 juta untuk 30 komunitas ya. Oke, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Terus ada lagi pertanyaan dari kami Diana dari Bina Berdaya Bangsa. Kak, profil proyek seperti apa yang lebih besar kemungkinan diterima di Temali? Nah, teman-teman kita juga punya scoring tools-nya untuk menilai komunitas-komunitas yang mendaftar nantinya. Lebih lanjutnya nanti kita akan ada Q&A tentang project Temali Project ini. Jadi teman-teman tunggu aja ya infonya di Instagramnya Indo Relawan. Yang tentunya kalau aku boleh spill dikit proyek yang diusulkan nantinya tentang peace building ya teman-teman. Dan boleh dari berbagai komunitas di bidang apa saja, entah komunitas kamu di bidang lingkungan, di bidang pariwisata, tapi bisa dihubungkan dengan peace building itu boleh banget. Terus oke, ini ada Kak Enrico Sihaan. Thank you, Kak. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman tentang Project Temali? Ini sudah jam 12 lewat 5 menit, teman-teman. Kita foto bersama lagi ya, terakhir ya, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman boleh banget nih share pengalaman belajar dan kesan kamu selama mengikuti Temali webinar di Instagram dan tag kami ya, tag Indo Relawan, tag Indika Foundation, dan tag kamarbelajar.if ya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita foto bersama. Mana ya? Kalau yang daftar itu bentuknya komunitas, bukan organisasi, nggak apa-apa kan ya? Maksudnya nggak butuh legalitas kan ya? Nggak perlu teman-teman, yang penting komunitas teman-teman sudah berjalan minimal 6 bulan. Gitu ya. Oke, kami sangat terbuka untuk komunitas. Silakan Kakak Zaki boleh off screen dulu. Kita foto bersama, teman-teman boleh dibuka kameranya yang berkenan. Kita foto, aku pandu ya teman-teman. Oke, 1, 2, ya jangan ada yang ngechat dulu ya. Oke, sebentar, boleh? Oke, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, tadi aku lihat ada pertanyaan nih. Ini pendaftarannya hanya untuk komunitas yang diundang hari ini saja atau boleh dari komunitas luar? Boleh banget teman-teman, kami terbuka untuk seluruh komunitas yang ada di Indonesia. Gitu. Sip, sama-sama. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman komunitas dari penggerak, anggota, dan juga teman-teman individu yang sudah hadir di webinar Temali pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami tunggu hadiran teman-teman di kelas Temali. Ayo daftar Temali Project agar kamu dan komunitas kamu semakin berdampak. Sampai jumpa teman-teman. Ayo pada daftar Temali.